Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Sebelum kita belajar anak-anakku, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala menunduk. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu pada elemen fikih, peserta didik dapat melaksanakan puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah dengan baik, memahami konsep balik dan tanggung jawab yang menyertainya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tahukah kalian apa ilmu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Ayo kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya. Yang pertama, bagi anak laki-laki. Tahukah kalian tanda-tanda anak laki-laki yang masuk masa puber? Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Yang kedua, yang pertama yaitu perubahan fisik. Wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot dan jambang. Selain itu tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Tumbuh jakun, suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat dan cepat besar. Gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Yang kedua, perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Yang kedua, bagi anak perempuan, perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Pertama, perubahan fisik. Perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Yang ketiga, hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Yang keempat, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, suara menjadi lebih merdu. Haid, apa sih itu haid anak-anakku? Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah lama memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Yang kedua, perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Semoga anak-anakku memahami pembelajaran kita tentang tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.